Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani. Saudara dan saudariku, jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 29 Oktober 2020. Saudara dan saudariku seiman, semoga permenungan Embun Sabda bermanfaat bagi kita dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus dengan lebih mengenal Dia lewat sabdanya. Saudara dan saudariku, hari ini 29 Oktober, saya ajak kita untuk merenungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan pertama yang akan kita dengar, yaitu soal mengenakan perlengkapan senjata Allah. Saudara dan saudariku seiman, sebagai murid Kristus, sebagai murid Yesus, kita dituntut untuk selalu hidup dalam kejujuran, dalam kebenaran, dan dalam keadilan. Orang-orang yang hidup dalam kejujuran, kebenaran, dan keadilan tidaklah mudah. Mengapa tidak mudah? Karena orang-orang yang demikian akan seringkali mendapat ancaman yang datang karena hidup mereka yang demikian. Dan ancaman-ancaman itu datangnya dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan. Saudara dan saudariku seiman, orang yang hidup sebagai murid Yesus seakan sedang berada dalam battle, dalam peperangan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus masihlah sangat valid kalau kita terapkan pada zaman kita sekarang ini. Karena itu, kita juga pada zaman ini diminta untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Saudara dan saudariku seiman, Rasul Paulus menjelaskan apa itu perlengkapan senjata Allah. Dia katakan, haruslah berikat pinggangkan kebenaran, haruslah memakai tameng atau baju zirah keadilan. Dia katakan harus berkasutkan kaki kerelaan mewartakan kabar baik. Dia katakan harus memakai perisai iman, harus memakai helmet keselamatan, dan harus menggunakan pedang roh Allah sendiri, memakai pedang sabda Allah itu sendiri. Itulah perlengkapan senjata Allah, saudara dan saudariku seiman. Dan ini semua harus selalu ditopang. Sekali lagi, harus selalu ditopang dengan doa, dengan berdoa, dengan kekuatan yang datang dari doa. Saudara dan saudariku, itulah senjata kita dalam peperangan kita menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari kuasa setan, dari kuasa kegelapan. Saudara dan saudariku seiman, dengan perlengkapan senjata Allah ini, semua murid Tuhan diharapkan untuk terus bertahan, untuk terus setia dalam mewartakan kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan, dalam mewartakan kebaikan, mewartakan Injil, mewartakan Kristus sendiri, kapan dan di mana saja. Dengan senjata perlengkapan Allah sendiri, kita terus berjuang melawan segala ancaman si jahat, melawan segala kuasa jahat. Saudara dan saudariku, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar, Yesus sendiri adalah teladan dalam hal ini. Teladan dalam peperangan melawan ancaman-ancaman yang jahat dari kuasa jahat. Ancaman yang datang dari Herodes dan orang Farisi terhadap Yesus tidak membuat dia lari dari tugas misi yang dia emban. Dia tetap taat, dia tetap setia pada misi yang dia emban. Apa yang harus dia buat sesuai dengan kehendak Bapanya di surga. Yesus tidak berkompromi dengan kejahatan. Yesus tidak peduli. Yesus tetap setia. Dia tidak berkompromi demi kenyamanan dirinya sendiri. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil kita juga baca dan kita dengar
bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Dia menangisi kota Yerusalem karena kebebalan dan kekerasan hati mereka yang tidak mau bertobat. Mereka tidak terbuka untuk menerima tawaran keselamatan yang datang dari Allah sendiri, yang datang dari Dia. Saudara dan saudariku seiman, Yesus dengan ini juga mau mengundang kita bukan hanya untuk terus setia dalam iman, tetapi kalau karena kemanusiaan kita jatuh, maka kita harus terbuka juga untuk bangkit kembali dan berjuang kembali. Berjuang dengan apa? Dengan perlengkapan senjata Allah yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita lewat iman kita akan Dia itu. Saudara dan saudariku, kalau kita jatuh, marilah kita perbaharui diri kita terus. Kita perbaharui diri kita agar kita kembali setia. Kembali setia, berperang melawan kejahatan, berperang melawan ancaman si jahat. Jangan pernah ragu saudara dan saudariku, Tuhan akan bersama kita. Dia adalah Immanuel yang akan selalu bersama kita. Mari kita berjuang terus untuk itu. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Allah. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Terima kasih untuk cinta-Mu yang sudah kami alami. Bantulah kami untuk terus setia dalam mewartakan kebaikan, dalam mewartakan Injil, dalam mewartakan kejujuran, dalam mewartakan kebenaran. Bantulah kami dengan kekuatan Roh-Mu selalu. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita semua orang yang kita cintai. Usaha kita untuk terus setia sebagai murid-murid Tuhan, untuk terus setia mewartakan kebenaran, keadilan, kejujuran. Kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.